Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Eyang Prabu. Oke, jadi kali ini kebetulan di daerahku ada seorang inovator yang sedang mengembangkan budidaya anggur. Dan untuk lebih jelasnya kita akan sedikit bertanya-tanya bagaimana dan apa prospek kedepannya tentang budidaya anggur itu di daerah ini. Oke, kita langsung saja. Baik Pak, kalau boleh tahu dengan siapa? Pak, saya Samsul Suwaji. Kebetulan ini di daerah saya itu sedang menganalisa di 100 sampai 600 di atas permukaan laut. Ternyata daerah kita khususnya Desa Nagerak Sari itu suhunya cocok untuk pengangguran. Jadi kebetulan saya mencoba gitu, alhamdulillah ada hasilnya, dan mungkin hanya sebatas analisa, cuma capaiannya ke depannya ada support dari pihak-pihak terkait seperti PAI dan rekan-rekan juga bisa mensupport. Kenapa tidak dari sekarang kita memulainya, atau lebih ke depannya seperti apa gitu. Bagaimana cara Bapak untuk memperbanyak pembibitan anggur itu sendiri, Pak? Untuk memperbanyak, mungkin yang pertama cara stek batang bawah yang lokal. Situ ada Red Master sama jenis Isabella yang sudah cocok di Indonesia, dan kita juga udah cocok di daerah kita. Terus yang impornya kita grafting. Jadi graftingnya ketika sudah pembentukan cabang tersier terus dibuahin, nah itu cuttingnya itu di grafting sama yang stek lokal gitu kan. Jadi supaya kakinya itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan di kita. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya ketika anggur itu sudah tumbuh, adakah cara-cara khusus dalam teknik pemupukannya? Ya. Kebetulan di sini kita aplikasikan pupuknya dari 0 sampai 3 bulan itu pupuknya ada grower starter ya. Starter di situ mengandung N12, 12, NPK-nya 12. Itu boleh mutiara, boleh apa saja. Terus yang kedua itu medial tanamnya itu sebelum kita starter itu ada juga tambahan seperti dolomit, kohe kambing di situ, dan ada juga kapur yang dari pertanian itu kaptan. Tambah mungkin sedikit guladan karena kita daerahnya kan banyak rayap atau misalkan semut, dan jadi itu bisa diantisipasi. Nah, sesudah starter itu grower itu 3 bulan sampai 4 sampai 5 lah. Mungkin saya di sini juga cuma mencobanya 2 bulan berjalan gitu kan. Nah, yang terakhir itu pupuk yang mengandung N-nya itu lebih kecil, yaitu 9, 25. Itu NPK-nya, NP-nya 25, itunya 25, K-nya. Biar untuk pembuahan gitu loh. Jadi supaya ada tahapan berikutnya dalam 1 tahun itu sudah terjelas gitu loh. Jadi kita bisa melihat hasil yang dibuahinnya, yang mana yang sudah keluar. Biasanya itu pemupukan yang 3 sampai 5 bulan atau 5 bulan sampai selanjutnya itu sudah ada tunas air dan ada pencabangan tersier. Nah, disitulah kita baru diharapkan untuk arah pembuahan. Oke, terima kasih Pak. Dan tadi Bapak sudah menyinggung tentang proses pembuahan pada pohon anggur itu sendiri. Nah, mungkin ada kiat-kiat tertentu supaya anggur itu cepat berbuah dan buahnya sangat bagus lah intinya. Ya. Yang kategori untuk cepat berbuah itu mungkin untuk pemula
bisa diadaptasi sesuai kondisi yang kita grafting ya. Iya. Jadi kalau kita graftingannya itu pendek, misalkan di bawah 15 cm, itu mungkin 1 tahun ya. Terus yang graftingnya ada contoh di situ kan ada yang 1 meter. Nah, di situ lebih mudah dibuahin. Jadi kalau kita red masternya atau kakinya bawahnya itu 1 meter, nah itu lebih mudah dan lebih bisa langsung cepat dibuahin. Itu paling rata-rata saya itu 3-4 bulan bisa berbuah. Jadi kita grafting tingginya 1 meter atau lebih. Nah, kita naikin ke sistemnya atau tralis atau para-para. Kita tinggal potes pucuk aja yang sudah 1 meter lebih atau 1,5 meter. Kita potes pucuk aja. Potes pucuk nanti dia pembesaran hormon ke ujungnya. Sudah pembesaran hormonnya ke ujungnya itu ada bat-bat yang besar gitu ya. Yang besar nanti itu 15 hari kemudian itu pecah batnya itu. Jadi batnya itu pecah, nanti di situ ada yang pertama paling 2 mata lah. Yang pertama, mata pertama yang paling ujung itu keluar tunas. Tapi itu 50-50 ya, bisa keluar bunga PHP, bisa bunga belajar gitu kan. Yang kedua itu pasti yang bat kedua itu keluarnya pasti ada buahnya, ada bunganya, bawa bonus lah. Nah, itu langsung kita proyeksikan, aplikasikan pupuk yang untuk pembuahan, disebutnya ya generatif gitu kan. Yang 0 sampai 3 bulan itu vegetatif, yang 3 bulan sampai 5 bulan atau selanjutnya itu disebutnya generatif. Nah, ketika kita udah tahu pembuahan ada bunga, nah kita langsung kasih pupuk generatif tadi. Jadi N-nya dikurangi, P-nya ditambah, dan K-nya ditambah gitu. Begini Pak, kan tadi Bapak menyinggung tentang pembuahan ya. Iya. Dan di sini daerah Jampang Kulon khususnya. Iya. Untuk pembuahan itu sendiri, sistem yang diunggulkan itu seperti apa? Mohon penjelasannya Pak. Kan di sini ada sistem itu 2 ya, sistem tralis. Nah, yang kedua adalah sistem para-para. Itu capaian untuk ekonomi dan untuk pemula disarankan sistem tralis itu. Karena sistem tralis itu 1 single gordon itu mudah. Jadi sesudah di grafting kita itu langsung tunas itu langsung keluar tunasnya, solornya itu langsung ke rambatan pakai ya itu 3 meter lah, pakai rambatan. Jadi ada rambatan 1 itu 40 cm, 40 cm berikutnya, 40 cm berikutnya, jadi ada 4 gitu kan. Nah, jadi kita sesuai rambatan tadi, sesudah panjangnya 1,5 meter atau 2 meter, kita potes pucuk. Nah, diharapkan kita ada tunas air ke atas sesuai rambatan tadi, diikat. Nah, di situ potes pucuk lagi sesudah sampai ke 50 cm. Untuk pemula itu lebih mudah gitu. Nah, kan untuk capaian yang lebih banyak berbuahnya itu juga sama. Kalau sistem tralis itu bisa 1 atau 2. Cuma kalau kita bikin tralis itu kan ada 3 meter itu, misalkan kita dari tunas airnya, dari tersiernya itu ada 6, itu nggak berubah lagi gitu Pak. Jadi tetap aja 6. Cuma di situ kita mainnya buah atau dompolannya tadi mau dibikin berapa, atau 1 atau 2. Kalau ya 1 berarti 6 aja gitu kan. Terus yang kedua itu sistem para-para gitu kan. Itu tergantung keinginan kita sebenarnya kan. Itu lebih memudahkan untuk kita pengembangannya yang mungkin ini sedikit menambah ekonomi masyarakat juga. Kenapa? Karena para-para itu kita bisa nyampe kemana lah gitu. Taruhlah misalkan kita dari 2,5 meter atau 2 meter itu kita bisa langsung panjatkan ke para-para tadi, langsung kita bikin kemana ini tajuk arah rambatannya kemana gitu kan. Nanti sistem ini dibiarin aja dulu sampai 4 meter atau 3 meter panjangnya, baru kita potes aja Bang. Nah, nanti si tunas air atau sistem si tunas air atau tersier tadi kita arahkan ke sampingnya selebar berapa gitu kan. Itu sama gitu kan. Nanti ketika
ujungnya itu potes pucuk sama berbuahnya. Nah, jadi potes pucuk di sini keunggulannya yaitu intinya adalah pemutusan hormon untuk ke arah tunas gitu lah. Supaya diharapkan ke buah gitu lah. Jadi ke mata tunas, nanti mata tunasnya keluar sprut, nanti ada bonus bunga. Nah, itu bisa berbarengan. Nah, di sini keunggulannya sistem para itu berbuahnya hampir berbarengan. Ya. Gitu. Dan untuk yang terakhir Pak, Ya. apakah ada prospek ke depannya? Terus harapan Bapak juga untuk penanaman anggur di daerah Pajampangan ini bagaimana Pak? Menurut saya gini ya, ini sangat efisien sekali karena kita di sini prinsip saya itu nanamnya itu 1 kali. Jadi anggur itu tidak ada masa sampai berapa puluh tahun, itu tak terbatas gitu ya umurnya. Bahkan semakin besar batang anggur itu semakin mudah kita dibuahin. Nah, jadi untuk masyarakat di sini Pajampangan khususnya itu lebih disarankan kepada usahanya yang tadi itu kan 1 kali nanam, kita modalnya 1 kali, berarti kan tinggal panen terus menerus. Karena kita ada 2 musim kemarau dan musim hujan, itu tidak ada pengaruh loh. Jadi siapapun yang nanam anggur itu proyeksinya jangan berpikiran oh ini tuh ada musimnya gitu, enggak. Semakin besar, semakin banyak itu rambatannya, itu semakin besar harapan kita untuk pengembangan, terutamanya tadi ekonominya ada meningkat gitulah. Tapi untuk para pemula diharapkan yang sudah cocok di daerah kita gitu untuk tanamnya, karena tidak sulit. Yang sulit itu kita beli, itu karantinanya itu yang susah. Kalau yang sudah ada di kita itu nggak perlu karantina lagi. Nah, jadi supaya semua masyarakat bisa nanam, baik di tanggulampot atau di alam atau di sistem kayak dibikin kita pot dari batu atau dari bata, itu sama saja. Yang penting tuh perspektif kita nanam 1 kali, panennya terus menerus, itu aja. Oke Pak, sedikit Pak namanya. Ya. Apakah ada rencana untuk menjadikan wilayah khususnya daerah tempat tinggal Bapak ini menjadi sebuah masyarakat yang menanam anggur di depan rumah lah gitu? Ya. Ada sih, jadi cuma mungkin ini kembali kepada saya sendiri juga gitu, karena di sini saya tidak mengharapkan ada jual beli ya. Di sini saya sistemnya kita impakan pohon aja, yang penting semua nanam, hasilnya kita, nah di situ persentase gitu. Saya kasih bibit, mereka yang melihara. Tapi di sini untuk memenuhi hal tersebut, saya mungkin di sini akan membuat sistem pembibitan yang mungkin di sini udah mau sistem greenhouse atau pakai paranet. Saya udah lagi persiapan grafting. Ya mungkin kemarin itu mencoba untuk 200 pohon ya. 200 pohon itu satu jenis transfigurasi. Nah, karena itu yang sangat cocok gitu dan mudah dibuahin. Terus yang kedua itu kenapa? Karena saya itu tidak dari dulu mengapresiasikan ini, karena saya juga kekurangan bahan stek bawahnya gitu Pak. Nah, kalaupun udah siap, nah alhamdulillah mudah-mudahan itu yang 200 itu hidup dan bisa masyarakat juga bisa menanam dengan teknik yang sama dan bisa mendapatkan hasil buah yang sempurna gitu. Oke Pak, terima kasih untuk penjelasan. Ya. Sangat mudah dipahami. Mudah-mudahan untuk para penonton itu mudah dipahami dan bisa menjadi rujukan atau sumber ilmu dalam budidaya anggur, khususnya untuk pemula yang lebih ditanam atau penanamannya itu bisa di pekarangan rumah atau di lahan-lahan yang dekat rumah yang tidak terpakai. Jadi ternyata budidaya anggur itu sangat mudah ya.
mulai dari pembibitan. Kita bisa melakukan pembibitan dari awalnya. Kita bisa kalau ada yang menanam kita bisa minta lah. Terus kita juga bisa beli untuk pembibitan awal. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti itu mudah. Terus untuk pemupukan juga sangat sederhana, dimana kita hanya bisa menggunakan pupuk kandang, juga sedikit tambahan pupuk kimia untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas awal. Selanjutnya dalam pembuahan, kita juga harus sedikit paham dalam pembuahan anggur itu sendiri, karena tadi dijelaskan oleh Pak Samsul ya, bahwa anggur itu akan berbuah ketika kita melakukan pruning atau penyetekan. Dan kalau anggur itu sudah berbuah, itu akan menjadi tambahan ekonomis, karena usia anggur itu tidak terbatas ya, selama kita merawatnya dengan baik ya. Oke, terima kasih kepada Pak Samsul. Dan ini di belakang juga ada contoh ya anggur, bisa dilihat. Oke, jadi jangan lupa untuk komen, share, bagikan video ini supaya lebih bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.